Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Putri Oktanti dengan NIM 051072714 untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah peranan web pembelajaran Universitas Terbuka. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai cara mendesain kelas online di LMS Moodle yang pada materi sebelumnya telah saya jelaskan cara pembuatan kelasnya. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka website Moodle yaitu di https://moodlecloud.com yang kemudian nanti akan diarahkan seperti tampilan. Kemudian, karena kemarin kita telah membuat akun Moodle-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita klik menu login yang ada di pojok kanan atas, yang kemudian kita akan diarahkan ke menu pengisian data website dan password yang telah kita buat kemarin. Nah, kemarin saya telah membuat satu website yang namanya Matematika Dasar SMP 01. Nah di sini kita adalah websitenya Matematika Dasar SMP 01.moodlecloud.com. Nah, kemudian kita klik website tersebut. Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu tampilan akun Moodle yang telah kita buat. Nah, di sini kemarin saya telah membuat satu kelas pembelajaran Matematika Dasar kelas 9 SMP. Nah, berarti kelas ini akan berisi forum kelas online mengenai pembelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Langsung saja kita klik Matematika SMP kelas 9. Nah, di sini kita akan memenuhi tugas 3 peranan web pembelajaran, yaitu mengenai pembuatan aktivitas-aktivitas yang harus ada dalam kelas pembelajaran yang telah kita buat. Nah, untuk itu kita alihkan dulu ke menu mode edit. Nah, di sini kita bisa memilih aktivitas apa aja yang akan kita adakan atau yang akan kita buat di kelas kita. Misalnya, yang pertama di sini saya akan membuat dengan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan mengenai materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini. Nah, di sini saya isi pendahuluannya dengan semisalnya Assalamualaikum siswa-siswi kelas 9B MTS Darul Ikrom Kedondong. Nah, karena kebetulan saya juga ngajar di situ. Nah, saya tulis 9B MTS Darul Ikrom Kedondong. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi konsep sistem persamaan linier 2 variabel SPLDV cara penyelesaiannya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kita klik enter. Nah, udah muncul. Nah, kegiatan pertama di sini berupa pendahuluan. Kemudian kita lanjut ke kegiatan kedua, yaitu misalnya di sini kita buat kehadiran siswanya. Nah,
bagaimana kita tahu siswa ini sudah hadir, siapa saja yang hadir atau tidak. Kita tambahkan aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini akan muncul berbagai opsi yang mau kita pilih. Kita bisa milih penugasan atau misalnya tugas harian, folder, materi. Nah, di sini karena kita mau kehadiran, kita pilih checklist. Kita lanjutkan, kita kasih di sini checklist. Misalnya dikasih kehadiran. Nah, di sini introduction, perintahnya, perintah apa yang bakal kita kasih biar anak-anak itu bisa ngisi kehadirannya. Misal di sini saya buat bagi siswa yang telah hadir pada pertemuan kali ini, maka berilah tanda checklist pada kolom yang telah disediakan. Oke, nah kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus, karena kalau tidak nanti dia tidak akan muncul. Kita scroll terus langsung ke bawah. Nah, kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Kemudian kita balik lagi ke setelan awal, di mana di sini udah ada pendahuluan, kehadiran siswa. Nah, kita masuk ke aktivitas yang ketiga. Nah, di sini akan kita isi dengan materi inisiasi, materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Nah, setelah itu kita tambahkan aktivitasnya. Karena ini materi, maka kita akan milih di bisa kita pilih folder, bisa juga tapi tetap kita bakal balik lagi ke menu foldernya ya, karena udah ada file yang kita buat sebelumnya sesuai dengan RPP yang telah kita buat. Kita klik folder, kemudian kita tambahkan di sini kita beri judulnya semisal materi inisiasi. Nah, kita berikan deskripsinya, deskripsi untuk anak-anaknya biar mereka lebih paham. Bacalah dan pahami materi berikut ini. Nah, tampilkan deskripsi di halaman. Kemudian kita pilih select file yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah membuat, kita pilih choose file. Ini nggak terlihat, nggak ikut terekam, tapi saya sudah membuat. Nah, di sini ada namanya materi inisiasi, materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini kita simpan sebagai materi 1. Unggah berkasnya. Kemudian kita checklist. Nah, kita scroll terus ke bawah. Kemudian kita pilih simpan dan tampilkan. Nah, setelah masuk ke tampilan seperti ini, kita balik lagi ke awal, setelan awal, yaitu nah di sini udah ada pendahuluan, kehadiran siswa, materi inisiasi, sudah ada 3 aktivitas. Kemudian kita tambahkan lagi. Misal di sini kita buat karena sudah ada materi, ya kita misalnya di sini kita beri diskusi anak-anak untuk berdiskusi mengenai pemahaman materi yang telah mereka pelajari. Kemudian kita tambahkan dengan subtopik baru, di mana di sini kita isi dengan perintah mengenai diskusi apa yang harus mereka lakukan. Semisal di sini saya buat diskusikan bagaimana cara yang paling mudah
Diskusikan bersama teman-temanmu bagaimana cara yang paling mudah dalam mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Setelah kalian membaca dan memahami materi, yang telah diberikan. Jelaskan alasannya atau mungkin ada yang belum bisa dipahami, boleh ditanyakan. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah dapat diskusinya. Oke, kita balik lagi dari awal. Nah, kita udah punya pendahuluan, kehadiran, materi inisiasi, diskusi. Maka kita tambahkan untuk pembahasan terakhir, yaitu mengenai latihan. Nah, di latihan sini kita kasih tambahin aktivitas atau sumber daya. Nah, kita pilih di sini boleh yang mana saja, tinggal disesuaikan. Nah, saya sudah punya file PDF-nya tersendiri untuk soal-soal tersebut, makanya saya kasih di sini penugasan. Nah, kita tambahkan. Di sini kita disuruh mengisi nama penugasannya. Misal kita buat latihan mandiri. Kita buat deskripsinya. Kita juga disuruh membuat instruksi. Aktivitasnya pertama kita isi dulu deskripsinya. Setelah kamu mempelajari dan memahami materi yang diberikan, sekarang coba kerjakan latihan berikut ini. Kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus, kemudian kita isi instruksi aktivitasnya. Misalnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian semua, coba kerjakan latihan ini. Kemudian upload dalam bentuk PDF. Oke, kita masukkan berkas soal yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah punya filenya, saya masukkan sebagai latihannya. Oke, latihan mandiri kita simpan sebagai
latihan. Oke, upload berkas. Nah, kita checklist berkasnya. Di sini kita masuk ke waktu pengerjaan tugasnya. Nah, izinkan pengajuannya dari tanggal berapa, jatuh temponya di tanggal berapa, tanggal berakhir batas akhirnya kapan. Nah, di sini semisalnya kita buat izinkan pengajuannya dimulai dari 30 November 2025, jatuh tempo di tanggal 7 Desember 2025. Nah, dan batas akhirnya kita buat tanggal batas akhirnya, terus kita lanjut ke bawah. Untuk jumlah maksimum berkasnya yang diunggah 20, ukuran maksimum pengajuan 1 MB, tipe berkas yang diizinkan hanya PDF. Kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini karena belum ada penugasan dari murid-muridnya. Nah, langsung kita balik ke setelan awal. Kita matikan mode editnya. Nah, kemudian kita balik ke kursusku untuk melihat kelas kita. Nah, di sini coba kita buka ulang. Nah, di sini sudah ada 5 aktivitas kegiatan di kelas, dimulai dari pendahuluan, kehadiran siswa, materi inisiasi, diskusi, dan latihan soal. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, kita sudah dapat memulai kelas daring atau online. Nah, perlu diingat teman-teman, bahwasannya aktivitas yang ada dalam kelas tersebut bisa teman-teman ganti sesuai dengan materi dan pelajaran yang teman-teman butuhkan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah peranan web pembelajaran Universitas Terbuka mengenai cara pembuatan desain kelas online di LMS Moodle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.